saudara kita melihat di muslim dan seluruh alamin keluarga muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jemaah, salam khususnya kepada studi. Alhamdulillah, punya dapat kepercayaan untuk mengisi acara Kutum Subuh pagi ini. Sekian bila, mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak dan Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa sampai hari ini karunia beliau buat kita, khususnya kita jemaah subuh ini, tetap berlimpah-limpah. Ada saudara kita yang biasanya hadir sama kita tahun-tahun baru ini, sekarang tidak bisa lagi. Ada yang barangkali mungkin masih tertidur. Untuk itu kepada karib harapan kita, saudara-saudara kita yang telah memberi kita kembali ke rahmatullah, untuk mengenang saudara-saudara jemaah kita itu, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita harap insyaallah akan melapangkan dan meluruskan jalannya menuju yang Maha Kuasa. Ikut dan pada bagian yang bawa ibu-ibu, bapak saudara, berdiri di atas mimbar dalam kepercayaan. Kelas 9 tahun lagi yang bawa usul. Biasanya saya bicara sekarang tahun lagi. Yang sulit kan lagi berbicara depan guru. Kenapa yang baik adalah kenapa mengaji depan guru. Ada sini Ustaz Dadang, ada senior saya Pak Ustaz Mudin, Pak RT, Pak RW, ini balik kok. Jadi mengaji depan guru ini berat. Kemudian binatang kita juga yang susah makan depan itu. Nasi adik kadang tak terasa enak terasa. Jadi dua itu sulit kita mengaji depan guru, makan depan itu. Nah ini sekedar pembukaan saja ya. Barangkali perlu untuk itu bicara dalam waktu sangat singkat ini. Pertama, usia kita ini digolongkan kepada usia lanjut. Sama malam umpang rare, kelapa rare. Kita semua akan kembali. Kapan waktunya kita tahu. Kita semua menyadari bahwa kita ke permukaan bumi itu Allah yang Maha Kuasa merantau untuk kembali lagi, kembali menghadapnya. Kalau dulu nenek kita Adam turun bumi dari surga, bagaimana kita sekarang untuk kembali? Apakah bekal cukup untuk kembali ke kita? Apakah kembali ke tempat yang lain atau kembali ke surga di akhir nanti? Tergantung pada kita. Kemudian bapak ibu perlu kita melihat sedikit ke belakang sekilas saja bahwa Islam ini adalah agama Allah. Oleh karena itu perlu kita lihat sudah sampai berapa persiapan bekal kita kembali. Pernahkah Bapak menghitung? Pernahkah mengaudit berapa bekal yang bisa dibawa? Berapa terjadi penyimpangan? Penyimpang saya untuk di mana kita berjalan tidak dari Allah yang nanti akan dapat sanksi. Sama dengan proyek yang kalau kita buka mereka saya ada juga. Selesai proyek ini tidak hitung. Kalau ada penyimpang mungkin ada hitung atau hukuman. Nah, kita atau lebih sadar nanti mana tidak kena ada hitung dengan hukuman. Yang dia nanti 3 hari di neraka namanya. Dulu Bapak tahu satu hari neraka itu sama harus 1 tahun. Ini susah kita. Oleh karena itu, sebelum kita berakhir, sebelum tutup mata, masih ada waktu. Mari kita audit, kita hitung berapa kebaikan, berapa bekal, berapa pahala yang mungkin kita bawa untuk kembali kepada Yang Kuasa, untuk bisa kita menikmati surga.
Oleh karena itu kembali kita mulai dari pagi sampai malamnya kita hitung setiap hari sebelum tidur malam apa kegiatan hari ini. Sebab kita diturunkan ke muka bumi ini oleh Yang Maha Kuasa adalah untuk mengabdi kepadanya. Semuanya kita pertanggungjawabkan, mulai dari bernapas, napas pertama pagi, naik, turun sampai apa yang dikerjakan, dihitung sampai ke sana, dihisap sampai ke sana. Jadi lebih tajam lagi rupanya audit dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu perlu kita wanti-wanti, perlu kita mewaspadai. Sebab diturunkan manusia pagi dan tidaklah untuk mengabdi kepada Allah. Pagi kita sudah melakukan semula, malam sudah bertahajud, kemudian lanjut subuh sampai jemaah, sampai sore nanti isya terakhir, barangkali mungkin ada yang sudah witir. Apakah semuanya sudah mungkin kita pertanggungjawabkan? Perlu mengatakan sesuai dengan kata guru kita bahwa semua kegiatan, semua amal kita ini tergantung kepadanya. Innamal a'malu binniyat. Apakah ada niat kita? Soal subuh pasti benar, tahajud sudah. Ada waktu pas sampai dalam tidak tertidur kita, lepas kita beraniat. Mati waktu itu, mati tidak sedang Tuhan. Oleh karena itu Allah mengimbau itu, kalau bisa setiap hembusan nafas, setiap denyut kita, setiap denyut jantung kita niatkan untuk ibadah. Dalam Allah tuh, mulai dari bangun tidur, mulai tahajud, berniat kepada Allah, ya Allah, aku niat kepadamu sebanyak denyut jantungku, setiap bersama kurniakan kepada. Ada orang nak sempat doanya berniat sakit terus pagi-pagi berurut apalagi bangsa darah terkadang berwisata. Tapi sih kita kena hati-hati dalam kesehatan. Oleh karena itu pendapat saya mungkin bapak setuju ini yang menerima dari guru saya dan bapak saya, sebaiknya ada niat kita seperti itu. Jika semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Taala. Karena kita juga berpada kepada Dia. Inilah tempat Bapak, Ibu, ada semuanya, semua kan bukan agama Islam. Saya rasa dalam kami bersifat genealogis. Tambah dianggap keturunan gaib, lagi Allah diajarkan langsung ditujukan kalimah Allah. Assalamualaikum. Itu yang genealogis keturunan. Barangkali ada Allah berasal. Ada jauh sebetulnya karena Allah. Semuanya itu dasarnya berdasarkan pertimbangan khusus kepada kita yang karena keturunan. Oh, nak tahu pun mana? Karena legasi keturunan Islam dari sampai ke generasi ke generasi, kita memang dan dididik dalam keturunan Islam. Lagi saudara-saudara kita yang masuk, kalau nak tahu pun mana bisa ada masuk Islam. Rasulullah mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 pilar rukun Islam. Dasarnya adalah rukun iman. Kita lihat diri kita koreksi diri kita. Apakah sudah kita laksanakan semua rukun Islam tersebut? Apakah sudah berdasarkan keimanan? Ini menguji ini tidak ada oleh kita yang mengujinya. Kita mengauditnya. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak amal. Saya akan merinci satu kali seperti sholat namanya, apa satu fardu dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Bahkan wilayah itu Rasulullah mengatakan beliau akan menjamin masuk surga dengan ketentuan ditambah dengan sunnah. Pertama, sebelum tidur laksanakan witir minimal 1 rakaat. Itu tambahan bagi umat manusia, bagi kaum muslimin. Karena insya Allah ditambah satu lagi salat yang mendekati fardu. Dia tidak fardu tapi sunnah rakaat. Itu witir. Sunnah lainnya melaksanakan tahajud. Bahkan dikatakan ciri-ciri manusia surga itu adalah yang masih kami orang yang mengerjakan tahajud. Apakah kita tergolong? Tidak, apa tidak? Mudah-mudahan kita tergolong. Kita berdiri di Allah Kuasa. Minimal laksanakan duha 2 rakaat. Kemudian mengerjakan puasa. Nah, puasa ini ibu apa lebih tahu daripada saya. Saya tidak mengerti. Cuma sebelum Rasulullah ada puasa sudah ada puasa sunat. Ya sebenarnya sebenarnya pamannya puasa Nabi Daud
Nabi Daud kan lebih dulu dari Rasulullah. Setelah lagi ada itu kalau sunnah puasa Senin Kamis dan lainnya. Tapi setelah masuk puasa Ramadan sangat ditekankan beliau jangan tinggal puasa Ramadan ini, diatur sejelas-jelas dalam Quran dan sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi kita kerjakan sunnah tadi itu untuk memenuhi panggilan semua di luar yang fardu. Kita kerjakan sunnah tapi ompong yang sunnah fardu tidak ada artinya. Sampai fardu minimal kita menjalankan 1 rakaat witir malamnya, 2 rakaat sore, kemudian puasa sunnah 3 hari setiap bulan, puasa rutin atau pertengahan bulan Hijrah 13, 14, 15 jam. Yang kalau menambah setiap Senin Kamis tidak apa-apa, boleh saja. Tapi yang kita Rasulullah yang 3 hari setiap bulan pertengahan bulan Hijrah itu puasa. Salat saya tidak ulangi. Bagaimana bagusnya sholat, dalam itu sholat. Tepat sekali ustazah kita, Ibu Salma sudah bahas. Kalau tidak dikuasai paling baca itu rasanya kurang afdol. Kita cara tidak kabur paling baca. Kemudian juga amalan membaca Al-Quran. Seluruh aturan hidup diatur dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis. Jadi ironis sekali kita dari hidup berpuluh tahun tapi tidak tahu mengatur hidup dasar itu yang diatur Al-Quran. Kita tidak mungkin jadi habis. Apalagi usia seperti saya sekarang sudah 60 tahun, benar-benar tidak mungkin. Minimal kita tahu dari surat 1 sampai 14 itu, surat 1 ini isinya. Yang Baqarah, Ali Imran ini isinya. Minimal tahu kita isinya. Jadi kita berarti kita masih. Alhamdulillah, ini wakil kita baca tulis dan kita malam coba membahas sekian kali. Kita bisa bersyukur. Saya juga bisa bangga teman-teman sekalian. Masya Allah, orang yang menuntut ilmu itu kalau dipanggil yang mau pasar, tapi sedang untuk ilmu, kita sahih. Nah, kalau saya itu tidak ada jawaban, kita lulus dapat tiket, tidak bisa langsung masuk surga. Jadi diniatkanlah kita untuk beribadah. Setiap musa nafas atas evakuasi jantung, ampunilah ibadah ya Allah. Kalau ada nanti soal itu diperkusudah apa, tapi secara umum dan terbawa semuanya kita terjadi pada dituntutnya kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sudah mengajarkan sudah ditekankan oleh beliau itu Ibu Mawar bagaimana Allah kasih sama kita Al-Quran ini. Satu huruf dinilai 10 kebaikan. Dan ada kita 10 membaca. Kalau ada ayat non satu 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 surah kali 10 banyak kebaikan. Masalahnya mau kita ngambil itu saja. Asal terpelihara dengan semuanya banyak pahala-pahala dan kebaikan manfaat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian berkenaan puasa, saya nak ulang lagi seperti itu pikiran. Ada lagi ibadah haji. Suruh haji menggunakan zakat. Zakat bahas zakat fitrah tidak ada, tapi harus dibayarkan. Aku bayi lagi. Kalau ada rezeki, kita bayarkan zakat lengkap sampai sisa. Sampai sisa itu benar-benar sudah kita biarkan menyampaikan kepada kita. Bagaimana dengan haji? Haji ini ada keringanan, tetapi ada kewajiban. Ada yang tidak perlu, jangan terjadi dengan kita kebiasaan dulu. Saya pikir seperti itu. Anu panggilan Tuhan nantilah. Apalagi kalau kita sedang pada posisi sudah 2 orang atau bulan 2, lapan suci nanti pengen menyaji. Panggil haji itu wajib bagi sanggup dan mampu. Sanggup dalam arti belanja, mampu segi kesehatan. Bagaimana yang tidak sanggup belanja dan sampai, dia mampu belanja dan sampai. Kemudian dihadapkan kepada masalah lain. Ada rekan kita yang setiap tahun haji terus 7 kali, 8 kali, 10 kali sampai 10 kali lebih. Pernah saudara saya nyebutnya terus pernah kedua balik hadinya. Kita tuh alhamdulillah. Tapi barangkali tahu bersama bahwa kewajiban haji itu yang fardu 1 kali. Rasulullah yang lima lengkap dengan haji ini tinggalnya di Mekah, ada bisa ada cuma 1 menjaga haji. Kalau umrah sifatnya sunnah. Tapi kalau kita ngaji bersatu,
minimal akan tahu berat haji. Ada yang mengumpul Rasulullah, kecikor sudah bayar kan, makan sampai dah turun ke kayu warna jinya. Rupanya ada solusi. Apa solusinya? Bagi yang pergi sholat subuh itu seperti tas sekarang ini. Selesai sholat semacamnya, tapi tidak ngaji keluar, tinggal dalam masjid. Ketika masjid itu merenung-renung, apakah disebut dengan iktikaf? Ini guru saya di Padang mengatakan itu kita iktikaf. Iktikaf ini minimal waktunya selama sholat sunat. Duduk kita sudah iqamah sampai iqamah dan sholat itu tergolong iktikaf. Nah, tentu lebih pas kalau tergantung pada niat kita. Kemudian masuk waktu fajar, masuk terbit matahari, duha minimal 2 rakaat, berdoa, kemudian kita pulang. Itu nilainya sama dengan mengerjakan haji dan umrah. Jadi ada pahalanya mengenai itu tidak mesti lebih maka bagi yang tidak mampu dapat dengan mengerjakan selesai sholat subuh kita tetap berjalan kecuali berdoa. Kembali ke dalam mungkin mengaji atau merenung-renungkan apa yang kita kerjakan, apa dosa kita. Saya tadi mau audit terbuat batang apa tidak apa yang ini yang kesadaran sering kepada Allah. Masuk sudah kita sudah 2 rakaat, pulang ke rumah itu pahalanya sama dengan cuma apakah sampai di kita, apakah terketua kita macam-macam. Pernah saya mengajarkan itu di masjid kita ini maaf juga ya. Saya baru pernah salah di masjid kita ini 3 kali coba mengajarkan. Ada sebagai ustaz kita Pak Syeni, ada dengan ustaz Awad, baru pulang. Barangkali ini perlu semacam uji coba kriteria bagi diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang mencari berkah untuk cukup kembali. Sehingga tiket kembali nanti ke Madam Pasar untuk bisa masuk surga. Kalau perlu kita jangan melalui hisab berat masuk surga tanpa hisab. Kalau hisab kita ada berat ke kanan bang kita lewat faktor sirat dengan baik masuk kita. Jangan hendaknya sama disampaikan oleh Ustaz hati kita di mana lampau. Ada 4 golongan katanya yang akan masuk neraka tanpa hisab. Ini berarti orang yang pertama masuk neraka. Saya ingat berapanya, tapi di antaranya orang yang kebajikan atau kejantan perempuan dia mencoba kayak laki-laki itu laki betul. Terus sampaikan beliau gimana kau? Kemudian orang yang mengatakan cis pada orang tuanya atau kasar-kasar itu tanpa hisab. Yang 3 orang yang menikmati kamar minum beras dan makan sekarang tuh ukurnya setara narkoba lagi kira. Yang keempat kan nanti dipadakan oleh Ustaz tentu besar kepada kita sehingga lebih jelas biar cakap bagian kepada kita. Ini 4 inilah yang saya akan menentukan untuk tiket ke neraka. Mudah-mudahan kita tidak tergolong neraka dan tidak tergolong yang didapat dari dan tidak tergolong pada yang dihukum karena amalan cukup untuk balik. Ini besar diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan waktu saya cuma kasih aturan ini, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita. Saya yakin kalau ibarat lagi apa-apa ibu pola dalam laginya Pak. Kamu jadi sekretaris kunci ikut memberikan sumbangan, mudah-mudahan ada gunanya. Ambo banyak kurang berkunjung. Ayo, sekali lagi hanya kenakan perhatian. Mohon maaf sebesar-besarnya pada kekurangan. Mengenai waktu, saya konsekuen mudah-mudahan ada Allah kita. Ambo sudah kan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.